Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Prambasti Wibusmaya, kelas 5-3, jurusan akuntansi di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, dalam video kali ini saya akan sedikit saja menjelaskan mata kuliah teori akuntansi, yaitu tentang teori perilaku konsumen. Nah, ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kotler dan Keller menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, yang kedua, ada menurut Sunyoto pada tahun 2012 menyatakan bahwa perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam menentukan kegiatan tersebut. Nah, dalam melakukan konsumsi pasti ada beberapa perilaku konsumen yang bisa dipantau dan dianalisis. Perilaku itu terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi yang pertama ada faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan ada juga faktor psikologi. Ada juga menurut Angel et al. Pada tahun 2008 menyatakan bahwa perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam rangka mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului sebuah tindakan. Nah, dilihat dari pengkonsumsian, suatu produk perilaku konsumen dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada perilaku konsumen rasional, yang kedua ada perilaku konsumen irasional. Nah, kalau perilaku konsumen rasional itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar dikatakan rasional, yaitu yang pertama, produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai. Yang kedua, produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, kualitas atau mutu produk tersebut terjamin atau baik. Nah, kalau perilaku konsumen irasional adalah kebalikannya dari perilaku rasional, yaitu suatu perilaku yang dilakukan oleh konsumen bisa dikatakan irasional apabila konsumen melakukan pembelian produk tanpa memperkirakan kegunaan produk tersebut. Contohnya yang pertama kayak tertarik dan terpukau pada promosi dan iklan dari suatu produk, baik melalui elektronik, media cetak, ataupun media sosial. Yang kedua, merek yang dimiliki hanya merek terkenal. Yang ketiga, mengutamakan gengsi atau prestis. Nah, jadi ada juga dalam teori ini nih ada dua pendekatan perilaku konsumen, antara lain tuh yang pertama ada pendekatan marginal utility. Nah, marginal utility itu kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat dinyatakan secara kuantitatif sehingga konsumen berusaha maksimumkan kepuasannya. Lalu yang kedua ada pendekatan inference kurva atau ordinal. Nah, itu adalah kepuasan konsumen dan mengkonsumsi barang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif sehingga perilaku konsumen dalam memilih barang yang akan memaksimumkan kepuasan ditunjuk dalam kurva kepuasan yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.